Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how are you today? Apa kabar Solih dan Solihah? Masih dalam keadaan baik ya dan bersemangat ketika mempelajari pembelajaran online hari ini. Oke, bertemu lagi dengan Miss Ajeng dengan mata pelajaran apa? IPA Terpadu. Nah, masih ingat tidak dengan materi sebelumnya? Kita membahas apa? Ya betul, kita membahas tentang sistem reproduksi manusia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi makhluk lain, yaitu tumbuhan dan juga hewan. Video ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem reproduksi hewan dan yang kedua sistem reproduksi tumbuhan. Yuk kita simak videonya kali ini. Bagaimana cara tumbuhan bereproduksi? Yuk simak videonya kali ini. Pada materi kali ini, kita akan belajar tentang sistem reproduksi tumbuhan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Kemampuan untuk bereproduksi ini bertujuan menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian jenisnya. Sama seperti makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga mempunyai berbagai cara dalam bereproduksi. Sistem reproduksi tumbuhan yaitu meliputi: pertama adalah cara vegetatif, kedua adalah cara generatif. Vegetatif. Cara reproduksi tanpa adanya pertemuan sel kelamin jantan dan betina, atau disebut tanpa kawin, serta hanya meliputkan satu induk saja. Yang pertama adalah rizoma. Rizoma atau akar tinggal mempunyai batang yang tumbuh di dalam tanah. Maka dari itu rizoma memiliki ciri yang sama dengan batang. Contoh tanaman yang bereproduksi dengan rizoma adalah jahe dan kunyit. Kita lihat akarnya mirip ya dengan batang dan beruas-ruas. Yang kedua adalah dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah batang yang tertutup lapisan daun berdaging. Lapisan daun ini berguna untuk cadangan makanan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Ini bawang merah. Jika bawang merah tumbuh, tanamannya akan seperti ini. Ya, di akarnya terdapat dagingnya yang mempunyai lapisan-lapisan daun. Yang ketiga adalah umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan. Umbi batang mempunyai tunas baru yang dapat menjadi tumbuhan baru. Contoh dari umbi batang yaitu kentang dan bengkoang. Sama-sama mirip ya, kentang dan bengkoang. Yang keempat adalah umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang digunakan untuk menyimpan cadangan. Singkong dan dahlia serta wortel merupakan contoh dari umbi akar. Yang kelima adalah tunas. Tunas berasal dari ujung batang atau ketiak daun. Contoh dari tunas yaitu pisang, tebu, dan bambu. Tunas memiliki anak yang berada di sampingnya. Contohnya pada pisang, pasti mempunyai tunas di samping pohon pisang tersebut. Selanjutnya adalah tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tidak tumbuh dari ujung batang dan ketiak daun, melainkan pada akar dan tepi daun. Contoh yang berkembang biak dengan tunas adventif ada cocor bebek dan cemara. Kita lihat pada ujung daunnya, tumbuh daun-daun lainnya juga kan? Jika kita tanam, maka akan tumbuh tanaman baru.
Kemudian ada stolon. Stolon atau geragi merupakan tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Pada ruas batang terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah stroberi dan arbei. Yang terakhir ada spora. Spora ini akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Biasanya terdapat pada lumut dan paku. Kita lihat di gambar, ada tanaman paku dan di ujung daunnya itu merupakan spora. Jika sporanya jatuh ke tanah, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang baru. Generatif. Reproduksi generatif seksual ada reproduksi tumbuhan secara kawin. Reproduksi generatif membutuhkan sel kelamin jantan serta betina. Ini merupakan contoh perkembangan biak generatif. Kita lihat, di sini ada putik dan benang sari. Di dalam putik terdapat sel telur yang akan berkembang jika terjadi pembuahan. Dari benang sari keluar serbuk sari. Kemudian, serbuk sari menuju ke ujung putik bunga. Ketika sudah bertemu dengan putik bunga, terjadi penyerbukan. Kemudian akan terjadi pembuahan di dalam putik dan terjadi di dalam sel telur. Jika terjadi pembuahan, maka sel telur akan menjadi zigot. Zigot pada bunga ini selanjutnya akan menjadi bakal biji yang dapat tumbuh dengan tumbuhan baru. Berikut merupakan perkembangan generatif. Yang pertama ada penyerbukan. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kedua, ada pembuahan. Pembuahan merupakan proses peleburan antara inti sel kelamin jantan dan betina. Lalu terbentuklah zigot. Yang ketiga, ada perkembangan biji. Setelah pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi buah. Metagenesis. Metagenesis adalah siklus hidup tumbuhan memperlihatkan suatu pergiliran keturunan. Metagenesis terjadi menjadi fase gametofit dan fase sporofit. Fase gametofit. Fase gametofit atau fase generatif merupakan tahap menghasilkan gamet haploid. Gametofit menghasilkan gamet haploid yang akan menyatu membentuk zigot. Contohnya adalah tumbuhan lumut. Fase sporofit. Fase sporofit atau fase vegetatif merupakan tahap menghasilkan spora. Contohnya tumbuhan paku. Metagenesis tumbuhan lumut. Dan di sampingnya ada metagenesis tumbuhan paku. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor internal yaitu gen dan hormon. Sedangkan pada faktor eksternal atau faktor dari luar ada air, mineral, suhu, dan kelembapan, serta yang paling penting cahaya matahari. Gimana Solih dan Solihah? Sudah paham kan tentang materi kali ini? Yaitu tentang sistem reproduksi tumbuhan. Jadi banyak macam-macam sistem reproduksi tumbuhan. Alhamdulillah sudah selesai mata pelajaran
pelajaran hari ini. Cukup sekian dari Miss Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.